Baiklah, ini adalah bagian kedua dari pemaparan untuk ukuran sentral dan persebaran. Kita akan melihat berbagai ukuran persebaran. Yang pertama adalah jarak atau range. Sesuai dengan namanya, ukuran ini mengukur jarak dari nilai terkecil ke nilai terbesar, atau dinyatakan sebagai highest minus lowest. Bila nilai jarak lebih tinggi, berarti rentang nilai lebih jauh, menjadi indikasi nilai variabel lebih berfluktuasi atau kurang menggerombol. Ukuran berikutnya adalah jarak antar kuartil atau interquartile range atau IQR. IQR dinyatakan sebagai Q3 minus Q1 karena merupakan jarak dari kuartil-kuartil yang ada. Perhatikan bahwa rentang ini mengandung separuh atau 50% dari keseluruhan data yang ada. IQR yang lebih besar menunjukkan data yang lebih menyebar dari nilai sentralnya. Ukuran berikutnya adalah deviasi rata-rata atau mean of absolute deviation atau dinyatakan sebagai MAD. Sesuai dengan namanya, kita menghitung rata-rata dari penyimpangan nilai-nilai individual terhadap rata-ratanya. Bila datanya makin menyebar, maka penyimpangan-penyimpangan itu cenderung semakin besar. Namun perhatikan bahwa karena nilai-nilai individual itu ada yang lebih besar dan ada yang lebih kecil daripada nilai rata-ratanya, maka akan ada penyimpangan positif dan penyimpangan negatif yang menyebabkan jumlahnya akan selalu nol. Itu sebabnya maka kita kemudian mengambil harga mutlak untuk mendapatkan nilai MAD. Nah, namun ukuran ini mempunyai kelemahan karena penggunaan harga mutlak membatasi penerapan dalam proses manipulasi matematika untuk penarikan kesimpulan tentang populasi berdasarkan hasil sampel. Sehingga dikembangkanlah ukuran yang mirip, yaitu deviasi standar. Yang perlu dibedakan antara deviasi standar populasi yang disimbolkan dengan sigma dengan deviasi standar sampel, nanti akan kita lihat yang disimbolkan dengan S. Untuk menghindari jumlah deviasi yang selalu nol, maka sekarang tidak digunakan harga mutlak, melainkan dilakukan pangkat 2. Jadi deviasi pangkat 2 inilah yang kemudian dicari rata-ratanya dengan cara dibagi dengan N besar atau besarnya populasi. Karena merupakan hasil pangkat 2, maka setelah diperoleh rata-ratanya, diambil akar pangkat 2-nya. Selanjutnya ada yang namanya deviasi standar sampel. Simbolnya adalah S kecil. Perhatikan bahwa sekarang pembaginya itu bukan N kecil, tapi N kecil minus 1. Mengapa demikian? Ini perlu penjelasan teoritis yang agak panjang yang baru bisa dilakukan setelah memahami distribusi probabilitas pada paruh kedua dari perkuliahan. Sehingga untuk sementara ini, terimalah bahwa pada formula deviasi standar ada beda antara yang untuk sampel dengan yang untuk populasi.
pada deviasi standar sampel, pembaginya adalah N kecil kurang 1. Ya. Baik, ukuran persebaran berikutnya adalah koefisien variasi atau V. Bila menggunakan data sampel, maka V adalah S dibagi X bar. Kalau itu adalah data populasi, maka V-nya adalah sigma, deviasi standar populasi, dibagi dengan mu. Adanya pembagi sebesar rata-rata hitungnya di atas, apakah itu X bar atau mu, itu menyebabkan tingkat deviasi yang kita miliki menjadi terbebas dari skala. Ini sangat penting dalam rangka membandingkan tingkat persebaran relatif dari dua variabel, terutama ketika yang dibandingkan mempunyai satuan yang berbeda. Misalnya variabel 1 satuannya adalah puluhan, variabel 2 satuannya adalah ratusan. Sehingga ketika membandingkan tingkat persebaran mereka, perlu menggunakan coefficient of variation. Demikianlah berbagai ukuran persebaran. Berikutnya kita akan melihat yang disediakan oleh Excel untuk berbagai atribut data. Pada Excel tersedia fasilitas yang dapat kita panggil untuk keperluan statistika deskriptif sebagai berikut. Kita akan mulai dari menu untuk memanggil data, yang dilanjutkan dengan data analysis, dan selanjutnya memilih descriptive statistics. Ikuti perintah berikutnya. Ketika selesai, kita akan mendapatkan tampilan yang seperti ini. Bisa kita cermati, hampir semua yang ditampilkan sudah pernah kita bahas, kecuali standard error yang terletak kedua dari atas. Kita akan menggunakan standard error itu pada saat membahas tentang inference. Kemudian kita juga bisa menyaksikan bahwa distribusi variabel ini tidak mempunyai modus, sehingga pada besaran tentang mode itu tertulis pagar lantas NA, maksudnya not applicable, karena distribusinya memang tidak mempunyai modus, sebagaimana terlihat pada rincian datanya yang disertakan di kolom sebelah kanan tampilan hasil Excel tersebut. Baiklah, demikian pembahasan tentang atribut sentral dan persebaran, serta dukungan Excel untuk mendapatkan berbagai besaran atribut data tersebut. Untuk mendapat tambahan pemahaman, silahkan menyaksikan video dari tautan terpilih berikut ini. Ya, ada dua tautan yang relevan berikut ini yang sangat baik untuk memperkaya pengetahuan kita, yaitu ini dari Khan Academy dan berikut adalah tautan yang lain. Demikianlah saudara-saudara sekalian pemaparan untuk ukuran sentral dan persebaran serta dukungan Excel untuk statistika deskriptif. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.